Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa kita bertemu kembali di pagi hari ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, kasih dan pelindungan-Mu Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh dan hati yang sukacita. Ya Bapa yang maha baik, pagi ini kami mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kami. Agar setiap langkah kami di pagi hari yang Kau berikan ini Tuhan, seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Mari datanglah Tuhan, berbicara Tuhan seluas-luasnya dalam roh kami. Sehingga kami menjadi penuh oleh roh Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, landasan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan membacakan satu catatan cerita nyata yang diambil dari buku Melangkah Bersama Tuhan, karya Maria Eti. Dengan judul Dahsyat dalam Tuhan. Makin malam, keremangan menebar di mana-mana. Namun di LP Wanita Tangerang, cahaya lampu tampak menyorot di ujung-ujung pekarangan. Bayangan pepohonan di sekitarnya membentuk bercak-bercak aneh. Suasana telah senyap. Di salah satu sel, Mary Utami, 29 tahun, terpidana hukum mati, masih terjaga. Sudah 2 jam lebih ia berdialog dengan Sang Pencipta. Segenap perasaannya yang terdalam, yang pedih seperti teriris-iris ia utarakan kepada Tuhan. Setelah perasaannya tenang, baru ia sanggup memejamkan matanya dalam lelap. Seiring sebelum naik ke peraduannya, ia menatap dari balik jendela selnya. Langit luas membentang, sementara bintang-bintang tak lagi gemerlap karena tertutup awan. Sesekali ia beroleh ilham dari lukisan alam yang mempesona jiwanya. Kemudian ia goreskan ke dalam tulisan-tulisannya. Lebih dari setahun, Mary memperjuangkan melewati malam-malam teramat kelam. Ketika kerinduan kepada keluarganya mengerumuti batinnya, dalam tenggang waktu itu ia merasakan kuatnya kuasa doa, sehingga perlahan pula ia bisa pasrah menghadapi kenyataan sepahit empedu yang harus ia hadapi. Sekarang aku banyak berdoa, ada sesuatu yang dahsyat hidup di dalam Tuhan, tandasnya lirih.
Naas menganjal perjalanan hidupnya saat ia baru pulang dari Nepal Oktober 2001. Di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, ia langsung ditangkap begitu ketahuan ada sejumlah heroin di dalam tasnya. Maka masa gelap pun seketika ia tapaki. Awalnya ia memang histeris, tak mampu menerima kenyataan. Ia tak bisa membayangkan apakah ia kuat menghadapi realitas ini. Apalagi ia melihat banyak terpidana kasus narkoba telah dijatuhi hukuman mati. Aku pikir aku nggak bakal kuat. Dalam proses persidangannya di Pengadilan Negeri Tangerang, ia semakin tekun berdoa. Hukuman apapun yang akan dijatuhkan, ia akan menerimanya dengan ikhlas. Aku bertekad hanya akan menangis saat bersujud di bawah salib Yesus. Tanggal 20 Mei 2002, keputusan hukuman mati atas dirinya dijatuhkan. Ternyata meski telah berusaha menguatkan hatinya, toh ia pingsan juga saat mendengar vonis teramat berat itu. Pandangan matanya seketika kabur, lalu tubuhnya roboh selama beberapa saat. Yang langsung terbayang dalam benakku saat itu adalah kedua anakku, Oci dan Jeffrey, kenangnya. Mary sadar hanya Tuhan yang bisa menguatkan hatinya. Sejak itu pula ia menyandarkan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Akhirnya aku bisa menyerahkan semuanya, terutama anak-anakku, kepada Tuhan. Ia akan menjaga mereka. Sejak menjadi pengikut Yesus, Mary berubah. Doa menjadi nuansa kehidupannya. Setiap hari dia membaca bacaan rohani. Setiap ada pendampingan dari gereja, ia selalu ikut. Namun keluarganya menentang pilihannya. Bahkan saat pertama kali mengunjunginya, ibunya langsung memarahi dan memintanya untuk kembali kepada keyakinan semula. Aku bilang, aku percaya yang bisa menyelamatkan aku dari dosa hanya Yesus. Mary mengatakan ia berpindah keyakinan bukan karena pengaruh orang lain, tetapi mengikuti suara hatinya sendiri. Sebenarnya sejak masih bangku di SD, aku sudah senang mendengar lagu-lagu gereja bila sedang bermain di rumah teman. Kenangnya, kesukaannya itu membuat beberapa kali pergi ke gereja sendiri secara diam-diam. Baru setelah mendekam di penjara, Mary merasa mantap menjadi orang percaya Yesus. Ia meyakini hal ini sebagai suratan hidupnya. Kini apapun yang terjadi, aku hanya mau ikut Yesus. Kalau sebelumnya hidupnya cenderung tak teratur, kini Mary menjalankannya dengan teratur. Setiap pagi, pukul 8, ia dan 5 terpidana mati lainnya bersatu dalam doa. Meski keyakinan mereka berbeda-beda, mereka sama-sama memasakkan diri ke hadirat Tuhan. Setelah itu Mary bekerja di salon penjara. Ya, nyalon teman-teman di sini. Ada yang potong rambut, ada yang krimbat, mencat rambut, dan keriting. Hingga pukul 2 siang, bila ada acara kebaktian atau pendalaman iman, Mary tidak pernah absen. Kemudian setelah itu, ia ikut kursus kolintang dan bahasa Inggris. Aku ikuti semua kegiatan supaya hidupku berarti. Bila ada teman sesama napi yang berulang tahun, Mary membuat kue. Aku titip bahan-bahannya pada ibu sipir, lalu aku memasaknya di dapur. Baru ketika malam tiba, ia kembali berdoa. Ia terus merefleksikan kesalahannya, menepis rasa sesalnya untuk hidup di dalam Tuhan. Seperti ada kehausan di batinnya untuk terus memperdalam firman Tuhan. Setiap malam Mary rajin mendengarkan firman Tuhan melalui radio. Sekarang meski tak punya apa-apa,
ia ingin menjadi berkat bagi orang lain. Aku ingin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman dan menguatkan mereka yang sedang bimbang. Yang aku punya sekarang hanya firman Tuhan. Bahkan kini ia sudah bisa memaafkan orang yang telah menjerumuskannya ke dalam penjara. Juga memaafkan sang kekasih yang berada di Nepal yang pernah berjanji akan menikahinya. Aku serahkan mereka kepada Tuhan. Saat ini firman Tuhan menjadi kekuatannya yang terus memancar dalam kehidupan Mary. Setelah ia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, ia begitu yakin Yesus akan mendampinginya. Dan ia akan memberikan mujizat kepadanya. Mungkin mujizat ia tidak aku terima di sini, tetapi nanti sesudah aku mati. Kepasrahannya yang dalam membuat Mary tak bersungut-sungut menjalani hidupnya. Meski dibatasi jeruji-jeruji penjara dan hukuman matinya. Ketika dahinya dioles abu dengan ucapan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, matanya tampak berbinar-binar. Pada kesempatan itu pula Mary mendaraskan doa-doanya dengan suara bening. Biarlah semua kebimbangan ini, ya Tuhan, Engkau ganti dengan sukacita. Dan biarlah aku hanya berpegang pada janji-Mu semata. Di wajahnya yang dipulas dengan make up tipis terlihat semburat kepasrahan. Kendati berkali-kali ia mengumbar tawa lepas, seolah-olah ia telah melupakan kegetiran hidupnya. Demikianlah kisah nyata ini. Tuhan mau mengatakan kepada kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala berbagai kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Untuk itu, di pagi hari ini, siapapun Anda, dengan kesalahan apapun dalam hidup Anda, yakinlah, jika engkau datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari berbagai kejahatan kita. Datang kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan itu. Itu janji Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah perenungan pada pagi hari ini menjadi rema kekuatan buat hidup kita, menjadi semangat spirit baru, bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Jadi apapun masalah, problem kehidupan Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Bawa dalam doa-doa kepada Tuhan. Naikkan permohonan doamu. Gunakanlah hidupmu dengan sungguh-sungguh berguna. Pertanggungjawabkanlah hari-harimu di hadapan Tuhan dengan kau sungguh-sungguh bekerja. Apapun pekerjaanmu. Tuhan akan memberikan kekuatan padamu melewati masa-masa sulitmu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal pikiranmu. Selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.